Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan kegiatan kita, mari kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Allah, yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Dan sampai pagi hari ini, kami merasakan penyertaan-Mu yang tetap untuk kami. Itu yang membuat kami ada sampai dengan hari ini. Kami akan melakukan kegiatan kami. Namun sebelumnya kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami Tuhan, agar kami boleh melakukan kegiatan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Renungan Harian HKBP Taman Mini Selasa 29 November 2022 tertulis dari kitab Yeremia 14 ayat 21. Janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu, dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaan-Mu. Ingatlah perjanjian-Mu dengan kami, janganlah membatalkannya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semua orang membutuhkan air. Ada peribahasa yang berkata menabung air hujan untuk bekal di musim kemarau. Peribahasa itu benar, karena air merupakan kebutuhan penting bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Tanpa air tidak ada kehidupan. Nas hari ini menggambarkan keadaan musim kering yang terjadi di Yehuda sebagai hukuman Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan di ladang terkena dampaknya. Demikian juga hewan di padang dan di hutan. Ketika kesempatan untuk bertobat berakhir, tentu hukuman dan penderitaanlah yang akan dituai oleh manusia. Dalam ayat 1 sampai dengan ayat 7, Yeremia menyampaikan pesan Tuhan tentang hukuman musim kering yang hebat atas Yehuda. Tuhan tidak berkenan sekalipun ada perkabungan, kesedihan, jeritan, seruan, puasa, dan persembahan korban. Bahkan Yeremia dilarang berdoa untuk kebaikan umatnya. Sebab Allah telah menolak mereka sebagai umatnya. Hal itu menjadi pelajaran penting bagi kita agar hidup selalu berpadanan dengan firman Tuhan dan kehendak-Nya. Janganlah sampai Allah tidak berkenan atas hidup, atas ibadah dan persembahan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di balik hukuman dan penolakan Tuhan atas umatnya, ada teladan yang kita dapati dari Yeremia. Ia memperjuangkan agar Tuhan tetap mengasihani umatnya dan mengampuni dosa mereka. Berbeda dari para nabi palsu yang memanfaatkan keadaan umat untuk kepentingan pribadi. Mereka mengerjakan kepalsuan semata. Mereka justru melestarikan dosa. Akhirnya mereka menuai hukuman dan penderitaan, baik untuk dirinya maupun keluarganya. Nas hari ini menasihati kita supaya kita mewartakan firman Tuhan dengan benar dan tepat. Pengalaman bangsa Yehuda tidak jauh berbeda dari kita sekarang. Berbagai peristiwa alam dan penyakit yang melanda seharusnya membuat kita berubah dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak tahu apa yang Tuhan akan lakukan atas dunia dan manusia akibat dosa kita. Mari kita hidup dengan melakukan kehendak-Nya dan berdoa agar semua orang bertobat dan kembali kepadanya dan berbakti kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Engkau menginginkan kami untuk selalu hidup di dalam pembaharuan. Hidup yang selalu diperbaharui oleh Roh Kudus melalui firman yang selalu kami dengarkan. Bantu kami Tuhan, karena kami tahu kehidupan di dunia ini hanya sementara. Kami ingin hidup kami bermakna. Kami mau pakai kesempatan ini untuk hal yang lebih baik. Sehingga ibadah kami, pujian kami, persembahan kami, semua berkenan di hadapan Tuhan.
Terima kasih, kiranya Tuhan terus menyertai langkah dan kehidupan kami. Dan satu hari ini pun apapun yang kami perbuat, kiranya itu berkenan di hadapan Tuhan. Kau berkati setiap jemaat-Mu dalam perjalanan hidup mereka. Dalam pergumulan, Engkau yang menuntun, Engkau yang memberi kelegaan kepada mereka. Sehingga di masa-masa sulit sekalipun mereka mampu memuliakan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.